aja kalau aku nggak ganti celana dalam, kenapa dia mau dekat sama aku? Iya kan? Nah, terus apa lagi kata dia? Darah apa? Darah strawberry. Nanti di mute aja. Darah strawberry nggak ganti berapa bulan katanya? Sebulan. Kalau nggak masuk akal, asal ceplos mulutnya. 1 bulan bang, jadi bangkai kali. Akas di samping gue nih. Akas seorang laki-laki yang katanya tukang selingkuh, mau kodok, terus sampai waktu itu mantan istrinya sempat ditagih uang 1 juta dari seorang cewek yang katanya digituin sama dia. Terus juga katanya tukang pijit istrinya diajak sama dia. Maaf, bahkan ketika Anda selesai periode 5 tahun, Anda diberikan hak pensiun seumur hidup. Ingat tuh, diberikan hak pensiun seumur hidup loh. Ya. Kamu kan Komisi 9 yang membidangi, yang membawahi ya Departemen Kesehatan. Ya. Kalau dalam podcastmu membahas perihal misalnya yang kemarin tuh, ya ada korban ditolak di rumah sakit kemudian meninggal. Itu harusnya yang dibahas di podcast. Bukan persoalan pribadi, apalagi dalam podcast itu narasumbernya membahas persoalan organ vital yang memalukan bagi semua wanita. Mas Uya harus ingat, Mas Uya sekarang bukan seorang pesulap, bukan seorang tukang prank lagi. Tapi Mas Uya ini seorang anggota DPR. Seharusnya Mas Uya jangan memberi panggung buat Akas ini yang jelas-jelas orang luar, yang gak ada manfaatnya sama sekali buat kita. Seharusnya Mas Uya ini melindungi semua perempuan yang ada di Indonesia, bahkan yang sudah menjadi korban dari Akas ini. Tapi Mas Uya malah sebaliknya, ngasih panggung kepada orang yang gak jelas, seperti Akas ini, yang jelas-jelas menjijikkan. Ada seseorang yang ingin memanfaatkan hal ini agar menjadi panjang. Gitu. Jadi lihat rumahnya dia kah? Walaupun di kampung. Semua tahu rumah Kak Silahi di kampung. Ada yang pernah lihat rumah dia kah? Ada lihat bapaknya nggak? Padahal kalau laki-laki seperti ini red flag ya, tanda-tanda laki-laki tak jelas, tak berguna, laki-laki yang nggak bisa menghargai istri. Ciri-ciri laki-laki brengsek, manipulatif ya kayak gini, ya kan? Coba bayangkan ya, ketika dulu dia juga sama mantan istri yang pertama, dia juga ngejelek-jelekin kan? Mantan istri yang kedua yang sekarang dijelekin karena mendapatkan istri yang ketiga. Pakai podcast ngomong-ngomongin istrinya nggak bisa melayani dia, istrinya tidak suka berhubungan dengan dia, ya kan? Tanpa dia menjelaskan sebabnya apa. Harusnya kan sebagai laki-laki paham dong, dalam pernikahan yang masih seumur jagung kayak gitu ya, masih 2 tahun apa 3 tahun ya, hampir 3 tahun menghasilkan 2 anak. Bayangkan itu nggak ada jaraknya anaknya, artinya masa istirahat istri pun tidak ada kan. Jadi jangankan mungkin gairah untuk bercinta dengan suami, pulih aja pun belum. Tapi ini si laki udah menggatal, udah nyari-nyari udah mencari-cari kesenangan. Dia nggak mikirin kondisi istrinya secara fisik, secara mental, secara batin. Dia cuma mikirin dirinya sendiri. It's all about me, it's all about selangkangan gitu. Makanya yang dipermasalahkan dia tuh ke situ. Langsunglah cari betina kan, pengakuan dia di podcast. Nah, istri ketiga ini masih terbuai-buai dengan kegantengan dia menurutku ya. Ini ciri-ciri laki-laki yang bakalan akan ada the next gitu. Kelihatan kok tipe-tipe laki-laki yang manipulatif, ini orangnya manipulatif. Apalagi kemarin di podcast dia bilang ngaku kalau istri ketiganya ini keguguran. Astaga. Baru juga menikah kemarin udah cetak anak lagi guys. Ini gila-gila mau cetak anak ini laki-laki kayak gini. Tiba-tiba cetak anak, nanti begitu nanti istrinya habis melahirkan mungkin gak selera atau masalah psikologi, lagi capek, lagi apa, nyari lagi nanti dia. Ya ini ciri-ciri laki-laki ini kayak gini. Klien saya dinikahin dengan banyak dokumen-dokumen yang palsu dan segala macam hal yang gak jelas dengan iming-iming dan janji. Sampai-sampai anak pertama dia aja itu diragukan sama suaminya sampai hari ini. Ini ada dia gugatan. Gak pernah semua ini ngelihat cowok. Ini bener-bener nih cowok dari perindapan, dari mana kayak itu gitu ya. Yang kasus ikan asin part 2 kayaknya bakal terjadi lagi deh. Gua kalau jadi si cewek tuh laporin. Bener-bener gak tahu diri ya, lu udah numpang hidup di Indonesia ini, lalu udah datang ke sini, bikin ulah dari awal kemunculan lu gitu. Berasa paling cakep sedunia.
Tuhan, ini cewek-cewek juga pada goblok apa? Mau aja sama cowok yang modelan begituan. Gembel itu di negaranya, makanya datang ke sini. 5 juta 2 anak kurang. Kurang bagaimana? Emang mereka lakukan apa yang kurang? Susu pamper 2 juta. 3 juta buat makan dan belanja mereka. Kurang di mana menurut kalian? Yang di kolom komentar yang tulis kamu disuruh pulang ke Pakistan aja katanya. You read that? Do you read that? I do. It hurts your feeling or no? Kadang berasa, kemarin pun aku berbicara kalau saya mau pulang Pakistan, kamu mau ikut guys? Saya bilang, kamu kemana pun saya ikut. Pakistan. Fik, Ina sama Usman sama Akas sama Janu udah fik ya, 1 rumah 2 rumah tangga. Bener banget katanya Kak Strawberry, dalam 1 rumah tangga itu nggak boleh ada 2 ratu. Biasanya kan akan terjadi perselisihan, pastinya aja ada ributnya dari hal-hal kecil atau besar, bukannya sebisa mungkin nanti atau besok. Benar banget, yang sudah berumah tangga pasti merasakan ya, 1 rumah sama ipar, sama sama saudara ya, itu pasti ada aja selisihnya ya. Entah itu hal kecil seperti ya, si A itu makan anaknya si A makan enak, anak kita jadi pengen gitu, jadi bertengkar tuh. Pokoknya yang sudah berumah tangga pasti tahu lah, merasakan lah ya, kayak begini tuh gak enak banget. Beli rumah siapa? Ina sama Usman. Tapi kenapa ikut menempati dan launching pamer-pamer rumahnya Usman sama Ina? Ya, pasangan Walid ini emang agak lucu ya kan. Jangan mengganggu rumah tangga adikmu. Walid Akas ya. Hei Ina, Usman, mendingan kamu tinggal sendiri aja. Ya, berdua aja. Jangan bareng-bareng kayak gini, gak enak loh. Dapur jadi bersama ya. Kamu gak delok tah waktu kamu Akas, Feni tinggalnya bareng-bareng. Dapurnya Feni, kulkasnya Feni jorok, saiki udah bersih. Rumahnya Feni selalu berantakan, sekarang udah bersih ya. Makanya itu kalau udah punya rumah, udah rumah tangga, wis kamu tinggalnya berdua aja ya. Tuh Akas ini ya apa sih, jadi emas tapi kok selalu buntuti adik itu ae. Banyak netizen yang menganggap bahwa kasus Akas dengan Feni yang viral belakangan ini menyerupai kasus ikan asin lalu. Parahnya lagi, kelakuan Akas banyak dianggap seperti kelakuan Walid yang suka haus dengan hawa nafsu perempuan. Tudingan kepada Akas bahwa dirinya hanyalah seorang mokondo hari ini semakin terbukti. Ada video viral yang memperlihatkan rumah mewah baru Akas yang ternyata itu hanyalah konten belaka. Diketahui, rumah yang diaku oleh Akas itu adalah rumah milik Usman dan Ina, adik dari Akas sendiri, dan dikabarkan Akas hanya menumpang untuk tinggal di sana bersama istri barunya. Netizen makin geram karena gaya hidup Akas yang sok kaya, padahal dirinya diketahui adalah seorang gembel di negaranya, Pakistan. Merantau ke Indonesia untuk memperbaiki ekonomi dan membikin ulah dengan menghina wanita Indonesia.